Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mitra muslim dimanapun berada, dan juga jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad Surabaya yang mudah-mudahan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tatapan cinta dan keridhaan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa duduk di majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Ini semua perlu kita maknai dengan mendalam sebagai sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga mudah nanti pada saatnya bagi kita untuk mensyukurinya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW berjalan di Masjid Nabawi. Kemudian beliau melihat ke sebuah sudut dari Masjid Nabawi dan beliau mendapati sahabat-sahabatnya sedang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adapun mereka itu maka sedang bermunajat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Setelah itu beliau jalan. Setelah jalan beliau melihat sisi lain dari Masjid Nabawi, dan di sisi itu Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya yang sedang belajar Quran dan mengajar Quran, sedang mengkaji Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW, adapun yang mereka ini innama bu'istu mu'allima, maka sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk sebagai guru. Saudara sekalian, mitra muslim dimanapun berada, kita bisa melihat dua kelompok yang berbeda. Yang satu berdoa kepada Allah, yang satu belajar dan mengajar. Dua-duanya dikomentari baik oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi komentarnya berbeda. Yang berdoa didoakan oleh Nabi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Tapi yang belajar dan mengajar Quran, maka dikomentari oleh Nabi, innama bu'istu mu'allima, aku ini diutus sebagai guru, gitu ya. Maka disinilah para ahli ilmu mengatakan bahwa keutamaan mereka yang duduk, ya, keutamaan mereka yang duduk di majelis ilmu untuk mengajar atau untuk belajar itu di atas keutamaan mereka yang berdoa dan bermunajat. Kenapa? Limuwafaqatihi bi risalati ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang mereka lakukan itu sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan ini menghadirkan datangnya kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita,
baik kehidupan dunia, kehidupan agama, dan juga kehidupan akhirat kita. Saudara sekalian, mitra muslim dimanapun berada, hari ini kita ada di penghujung tahun 2019, dan beberapa bulan terakhir sangat senter sekali berita tentang saudara-saudara muslim kita yang ada di Uighur. Sebelumnya saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, sebelumnya saudara-saudara muslim kita yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, dan ini nanti akan terus menerus seperti itu, sehingga ini yang mesti kita lihat dengan cara pandang yang benar agar kita tidak salah di dalam menyimpulkan kemudian berujung pada lelahnya kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di awal sebagai mukaddimah saya ingin menyampaikan tentang ini sebelum kita masuk ke tema besar kita, bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita, sebagai sebuah refleksi kita di akhir tahun, kaitannya kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, mitra muslim dimanapun berada, dalam media sosial itu sempat viral, ya, sempat viral komentar orang yang tidak punya kapasitas berbicara agama kemudian bicara tentang agama. Dia ngomentari orang Islam ketika Palestina itu dizolimi berdoa, nggak begitu lama Uighur dizolimi berdoa lagi, sebelumnya Suriah dizolimi berdoa lagi, dan ternyata Allah tidak memberikan kemenangan kepada umat Islam. Maka kemana Tuhannya, kan begitu. Kalimat-kalimat yang sengaja dipelintir, syubhat yang sengaja dihembuskan untuk mengacaukan pemahaman kita. Tapi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca tentang sunatullah yang ada di alam semesta ini, dari perjalanan sejarah Islam yang sangat panjang sekali, maka sebenarnya bukan hal yang baru apa yang hari ini kita rasakan. Karena ternyata kalau kita melihat ternyata kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita orang Islam, kita umat Islam itu melewati masa perjuangan lebih lama daripada melewati masa kemenangan. Dan itu sunatullah yang sudah berulang-ulang berkali-kali dalam perjalanan naik turunnya umat ini. Makanya Dr. Raghib Sirjani itu punya sebuah bagan analisa tentang maghzal hayat, tentang pertarungan kehidupan, dan beliau menganalisa kebangkitan umat Islam dan proses umat Islam dari titik nol untuk kemudian bangkit dan sampai pada kemenangan. Maka beliau menyampaikan bahwa sunatullah, rasanya umat Islam ini memang Allah kehendaki untuk berlama-lama dalam perjuangan dan sebentar saja menikmati kemenangan, karena Allah ingin umat Islam itu mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dilakukan dengan sepenuh hati ketika kita dalam ujian, ketika kita dalam perjuangan yang itu belum tentu dilakukan atau tidak mudah dilakukan atau tidak nikmat dilakukan senikmat ketika sedang berjuang. Ya, makanya kita bisa lihat Rasulullah Muhammad SAW dakwah dari Mekah selama 13 tahun, Madinah 10 tahun, ya. Kemudian puncak kemenangannya ada pada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. 3 tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia itu maka terjadi fenomena luar biasa di tengah-tengah umat Islam, yaitu munculnya orang-orang yang murtad. Jumlahnya sangat banyak sekali,
ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Dan kita bisa lihat sepanjang apa Rasulullah SAW berjuang untuk itu semuanya, baru kemudian 3 tahun setelah itu umat Islam di zaman Abu Bakar harus berjuang lagi untuk mengembalikan orang-orang yang murtad kepada agama Islam. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman, dan begitu seterusnya, ya. Dan juga kita juga mendapati seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Profesor Dr. Raghib Asirjani mengatakan bahwa sosok yang sering terzolimi dalam pembicaraan Salahuddin itu adalah Imaduddin Zenki, karena Imaduddin Zenki termasuk orang yang meletakkan batu pertama perjuangan untuk melawan tentara Salibis, tapi namanya tidak digaungkan sebesar Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pukulan terakhir dari batu kezoliman yang hari itu ada, yang sebelumnya sudah sering dipukul oleh mujahid-mujahid sebelumnya. Imaduddin Zenki itu orang tuanya Nuruddin Zenki, Nuruddin Zenki gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, artinya Salahuddin yang mengisi kemenangan itu bukan sebuah kerja yang instan, karena sebelumnya ada Nuruddin Zenki, sebelumnya ada Imaduddin Zenki, dan bahkan jauh sebelum itu di akhir abad ke-5, awal abad ke-6 ada sosok pembaharu menurut sebagian para ulama, dan dia adalah Al-Imam Al-Ghazali, yang merasakan keringnya ilmu pada saat itu sehingga harus beruzlah tahannuts di Masjid Damaskus selama kurang lebih 10 tahun hingga menghasilkan karya Ihya Ulumuddin itu. Harus menyegarkan kembali ilmu agama ini, karena ilmu agama sudah kehilangan ruhnya, hanya sebatas sebuah pengetahuan. Rentang waktu yang panjang untuk berjuang mulai dari ilmu, ya, sampai pada perjuangan umat Islam, jihad, kan begitu. Tapi begitu menang, kita mendapati sepeninggal Salahuddin Al-Ayyubi nanti tidak lama kemudian itu Al-Aqsa dihadiahkan kembali kepada tentara Salibis, walaupun nanti diambil alih lagi oleh umat Islam, ya, walaupun kemudian diambil alih lagi oleh umat Islam. Maka ini satu hal yang harus kita fahami. Dan yang kedua, saudara sekalian, mitra muslim di manapun berada, yang kedua yang juga kita harus fahami dari hikmah kenapa kita ini berjuang tidak selesai-selesai, berjuang tidak menang-menang gitu, ya. Di sono belum selesai sudah pindah ujian di negeri mana, belum selesai sudah pindah di mana, dan begitu seterusnya. Maka bagi yang sudah merasa lemah dalam perjuangan, lelah dalam perjuangan, dengarkan kalimat ini, bahwa kalau agama Islam ini setiap berjuang selalu menang, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam tanpa perlu dakwah. Kenapa? Karena masuk Islam sudah pasti menangnya, sudah pasti enaknya, gitu ya. Sehingga orang-orang akan berduyun-duyun masuk Islam dan menganggap Islam itu sebagai sebuah tren. Lah kalau beragama pakai tren itu, maka akan kembali kepada kekufuran ketika sudah nggak tren lagi. Sama seperti orang-orang yang murtad, ya, kebanyakan mereka itu bukan generasi-generasi yang dididik dari awal oleh Nabi, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah, walaupun tidak semuanya, tapi mayoritas, kan gitu ya. Sehingga kalau kita umat Islam itu setiap kali perang, setiap kali berjuang selalu menang, gitu, maka manusia di muka bumi akan berbondong-bondong memeluk Islam, sehingga kita tidak bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar tulus keislamannya, mana orang-orang yang hanya cari aman, ya, mana pahlawan, mana oportunis, nggak akan kelihatan. Lah kalau kita berjuang seperti ini, ada satu isu saja, ada satu kasus saja, maka nanti akan kelihatan mana yang benar-benar berjuang, mana yang pura-pura berjuang. Makanya Mutanabbi mengatakan, idza ishtabakat dumu'un fi khududin tabayyana man baka mimman tabaka.
Kalau air mata sudah menetes di pipi, maka akan kelihatan siapa yang menangis dan siapa yang berpura-pura. Jadi ini yang mesti kita fahami dalam rentang panjang perjuangan kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi obat yang senantiasa menguatkan langkah kaki kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, mitra muslim di manapun berada, kajian kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan adalah bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita. Sebelum saya menyampaikan tema ini, maka saya ingin menyampaikan tentang sebuah makom, tentang sebuah kedudukan yang sangat tinggi yang itu bisa kita raih dalam interaksi kita dengan Quran. Dan makom itu adalah makom as-siddiqin. As-siddiqin itu adalah orang-orang yang membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika para sahabat setelah selesai peristiwa Isra Mi'raj itu, dan Isra Mi'raj itu juga punya pesan penyaringan umat hari itu, Pak. Karena Isra Mi'raj ada perbedaan pandangan di kalangan para ahli sejarah kapan terjadinya, tapi yang masyhur adalah tahun 10 kenabian. Dan Nabi Muhammad hijrah tahun 13 kenabian. 3 tahun sebelum hijrah, karena hijrah itu ibadah yang berat, Allah ingin menguji umat Islam dengan sebuah peristiwa namanya adalah Isra Mi'raj, untuk ngetes mereka benar-benar percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi atau tidak. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu kalau menurut nalar manusiawi kita nggak bisa, gitu ya. Makanya para sahabat setelah Rasulullah SAW mengabarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, menemui Abu Bakar dan bertanya bahwa Nabi Muhammad telah melakukan ini, berangkat ba'da isya tengah malam, baru kemudian sampai ke Mekah lagi sebelum subuh, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke atas Sidratul Muntaha. Maka Abu Bakar dengan sangat mudah mengatakan, kalau beliau menyampaikan lebih aneh dari itu maka saya percaya. Kalau beliau menyampaikan sesuatu yang lebih aneh dari itu maka saya percaya. Maka mestinya kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan keyakinan siddiqin seperti ini, Pak. Ya, bahwa semua yang disampaikan oleh Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Kalau toh kita bertanya, kalau kita menggali, kalau kita menanyakan sesuatu pada Al-Quran, itu bukan karena kita meragukan kitab suci Al-Quran, tapi kita ingin memantapkan dan menenangkan hati kita dan akal kita, ya. Sehingga apapun yang menyelisihi Al-Quran, Pak, itu kan kata Quran, hari ini kan sudah beda, kayak gitu contohnya, tapi teori ini mengatakan begini dan begitu seterusnya. Maka ini adalah momentum kita untuk latihan menjadi siddiqin, Pak. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi siddiqin itu, ya. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Al-Quran kita benarkan. Sebagaimana salafus soleh ketika mereka mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini pernah melihat surga dan neraka, katanya begitu, Pak. Ini iseng, Pak. Bilang kepada temannya, iseng tapi beneran. Gimana iseng tapi beneran tuh? Ya, iseng tapi beneran. Ada nilai iman di situ itu. Aku ini pernah melihat surga dan neraka. Temannya bilang, gimana kamu bisa melihat surga dan neraka? Mati saja belum, ya kan? Kalau sudah meninggal dunia, kubur itu kan raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Tapi masuk surganya kan nanti, ketika kita sudah melewati sirat, dan yang pertama kali dibukakan pintu untuk memasuki surga adalah Nabi Muhammad. Setelah itu para nabi, setelah itu baru umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Lah kamu ini masih hidup kok sudah bisa melihat surga, bagaimana? Maka salafus saleh ini mengatakan, ya, aku melihat surga dengan kedua mata Rasulullah Muhammad SAW.
Rasulullah SAW melihat surga, melihat neraka, kemudian mengabarkan itu kepadaku lewat Quran dan lewat hadis. Lalu aku meyakininya demi Allah, kalau aku melihat surga dengan kedua mataku hari ini, dengan membaca khobar-khobar tentang surga dan neraka yang disampaikan oleh Rasulullah, maka aku lebih percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada apa yang aku lihat dengan kedua mataku. Ya, kenapa? Karena kedua mata Rasulullah SAW yang mulia itu sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan lisensi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita nggak dapat lisensi, Pak. Rasulullah itu lisannya dapat lisensi, kedua matanya dapat lisensi, hatinya dapat lisensi, suci, 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 baik, baik, baik. Kita nggak dapat lisensi itu. Ya, kedua mata Rasulullah dapat lisensi kebaikan dari Allah apa? Mazaghal basaru wa matagha. Ya, bahwa pandangan Nabi itu nggak pernah salah dan nggak pernah menyimpang. Kalau melihat itu benar, Pak. Sedangkan kita, penglihatan kita masih bisa salah. Kan begitu ya? Maka ini adalah hasil yang kita inginkan sebenarnya dalam interaksi kita dengan Quran itu. Mudah-mudahan yakin kita terhadap semua berita yang ada dalam Quran itu menjadikan kita sampai pada makom itu adalah namanya makom as-siddiqin. Dan makom siddiqin itu makom yang tinggi setelah para nabi, Pak. Nanti ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memanggil semua penduduk surga. Untuk manggil semua penduduk surga. Setelah itu nanti ada yang duduk di kursi paling depan. Dan yang duduk di kursi paling depan, ya, itu adalah para nabi, Pak. Para nabi duduk di kursi paling depan. Baru kemudian di kursi belakangnya adalah para siddiqin. Duduk di kursi belakangnya adalah para syuhada. Dan duduk di kursi belakangnya adalah para solihin. Untuk apa mereka duduk di sana? Mereka duduk di sana untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah penduduk surga berseri-seri karena melihat Tuhannya. Dan di belakang sendiri yang tidak mendapatkan kursi adalah orang-orang baik yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Bukan makom siddiqin, bukan makom syuhada, bukan makom solihin. Dan mereka duduk tidak di kursi, Pak. Mereka duduk di atas tanah surga. Dan tanah surga itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wa turbatuha za'faron. Debu surga itu adalah saffron. Kalau saffron dunia saja itu bagus untuk kesehatan kita, bagus untuk kesehatan tubuh dan kulit kita, maka debu surga itu saffron yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas kehebatan dan manfaatnya di dalam benak kita, karena semua kehebatan saffron yang ada di dunia, ya, itu belum ada apa-apanya dibanding debu saffron yang ada di akhirat itu. Ya, tapi walaupun nggak dapat tempat duduk, nggak dapat kursi, tapi masih lebih enak, Pak, daripada mereka yang ada di dalam neraka. Kan begitu ya? Baru kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka hijabnya, wa hijabuhun nur, dan hijabnya adalah cahaya itu. Lalu mereka dengan wajah berseri-seri melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum lihat tuh, yang pertama kali adalah para nabi, barisan kedua adalah para siddiqin. Dan kita, kalau pintu untuk jadi nabi sudah ditutup dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi pintu sebagai as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin masih terbuka untuk kita. Kita hari ini tidak melihat Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita yakinkan diri kita bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Kok ada yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi,
maka yang paling benar yang disampaikan oleh Nabi. Kita latih akal kita untuk begitu Pak. Sampai apa? Sampai kita masuk sampai pada level al-as-siddiqin itu tadi. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Quran ini adalah latihan-latihan agar kita menjadi kelompok as-siddiqin itu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah dan mitra muslim dimanapun berada, tema kita bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita. Ketika ada pertanyaan bagaimana Al-Quran memprogram hidup manusia, maka muncul pertanyaan turunan, emangnya manusia itu hidupnya perlu diprogram oleh Quran? Muncul pertanyaan turunan lagi, emang kalau manusia hidupnya nggak diprogram oleh Quran nanti akan jadi apa? Kan begitu ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang apa? Tentang fitrah manusia, tentang watak dasar manusia. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang watak dasar manusia itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Manusia itu adalah makhluk yang tergesa-gesa. Kalau hari ini beramal, pengennya hari ini juga panen. Tidak bisa suruh nunggu. Hari ini kamu beramal soleh, nanti panennya di akhirat. Itu terlalu lama Pak. Fitrah manusia itu pengennya cepet-cepet. Hari ini kerja, ya hari ini dapat upah. Dan dalam semua hal manusia itu seringnya dan sukanya tergesa-gesa, berjuang, pengennya cepet-cepet menang gitu, ya, berjuang, pengennya cepet-cepet menang. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan sudah masuk waktu Isya Pak? Baik. Duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, kemudian sahabat-sahabatnya itu ngobrol tentang perjuangan-perjuangan yang telah mereka lewati, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu setelah adzan Isya. Iya, terima kasih, Masya Allah Ustadz Herfi Gulam Faizi. Sebelum masuk ke kajian atau tema tentang bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita, jangankan manusia ya, HP aja ada programnya. Ya, kendaraan yang Anda pakai saat ini juga semua ada programnya gitu ya. Kamera itu juga ada programnya, bahkan laptop yang sekarang menyiarkan streaming kita di YouTube-nya Masjid Al-Irsyad TV pun juga ada programnya, apalagi manusia. Dan tentu yang memiliki program manusia adalah yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengikuti azan Isya untuk wilayah Surabaya dan juga sekitarnya. Oh ya, ya. Allah Akbar. Allahu Akbar.
Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Irsyad yang berbahagia, mitra muslim yang saat ini menyimak Suara Muslim Radio Network, juga para penonton atau viewers dari live YouTube Masjid Al-Irsyad TV. Sesaat lagi kita akan melanjutkan mendengarkan kajian bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita yang disampaikan oleh Ustadz Herfi Gulam Faizi LC dari Jakarta. Jangan lupa untuk mengikuti kajian bulanan Al-Irsyad pada tahun depan ya, tahun depan Januari 2020 yang dilaksanakan insya Allah pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 hari Jumat setelah sholat maghrib sampai selesai, dan untuk wanita juga disediakan tempat. Bagi mitra muslim yang baru saja menyimak Suara Muslim Radio Network, ini Masjid Al-Irsyad juga punya program kajian online webinar. Kajian ini adalah kajian rutin interaktif yang dapat diikuti masyarakat umum di masjid yang mendaftar. Insya Allah diisi oleh para mubalik nasional dengan materi kurikulum yang sudah tersusun. Jadi materinya terkurikulum, sudah disusun selama setahun. Jamaah yang hadir berkesempatan juga melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber. Panitia program kajian webinar Masjid Nasional juga membuka pendaftaran peserta. Program insya Allah akan berjalan mulai dari bulan Februari 2020. Jadi Anda bisa mendaftarkan masjid-masjid Anda, atau bapak-bapak yang saat ini mungkin sedang hadir di sini bisa mendaftarkan juga masjidnya. Kalau bukan pengurus masjid, disampaikan ke pengurus masjidnya ya. Contohnya dulu waktu kita mengadakan tabligh akbar bersama Ustadz Adi Hidayat ya, itu contoh bagaimana kajian atau kajian online webinarnya. Karena kuotanya terbatas, saat ini sudah ada sekitar 75 masjid yang terdaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Namun kuotanya masih ada meskipun terbatas, jadi segera daftarkan masjid Anda di nomor 0822 9900 1234. Ini nomor WhatsApp di 0822 9900 1234 dengan para narasumber. Ada Ustadz Dr. Adian Husaini, Ustadz Asep Sobari LC, Ustadz Budi Ashari LC, Ustadz Umar Mita LC, dan ada satu yang dalam konfirmasi itu Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Waktunya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam, sekali per bulan setiap satu mubalik, dan batas pendaftaran tanggal 12 Januari 2020. Informasi-informasi tentang kegiatan dari Masjid Al-Irsyad bisa Anda lihat di Instagram Masjid Al-Irsyad. Kemudian untuk video-video kajian bulanan dan juga kajian-kajian lainnya bisa Anda tonton di YouTube Masjid Al-Irsyad TV. Kita akan melanjutkan bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita. Silahkan Ustadz Herfi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mitra muslim dimanapun berada, bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita? Tadi muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan apakah manusia itu perlu diprogram oleh Al-Quran? Tadi sudah dijawab, handphone saja perlu diprogram, apalagi manusia. Padahal handphone benda mati ya, kita itu benda hidup. Dan saya sampaikan bahwa manusia itu secara fitrah disebutkan oleh Al-Quran tadi itu. Jadi manusia itu ajul, tergesa-gesa, pengennya cepet-cepet. Kalau anaknya nakal, hari ini dan nasihati, pengennya besok pagi langsung baik. Padahal untuk proses ke bandel itu butuh waktu, sehingga untuk proses ke baik pun juga perlu waktu ya. Dalam keseharian seperti itu. Lah nanti apalagi dalam konteks agama, manusia itu sering diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunggu hasil. Nunggunya bukan setahun 2 tahun, tapi nunggunya sampai akhirat nanti. Kamu sholat hari ini, pahalanya nanti. Kamu ibadah hari ini, pahalanya nanti. Maka kalau ajulnya manusia ini tidak diprogram dengan baik, maka manusia akan susah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Diproses itu, diprogram itu manusia, dididik
Sehingga nanti ajulnya itu bisa sesuai dengan kadarnya. Ada ketergesa-gesaan tapi dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti untuk urusan amal soleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Kalau manusia bukan ajul, maka susah manusia untuk bersegera. Sehingga nanti ajulnya manusia, tergesa-gesanya manusia, cepat-cepatnya manusia itu diarahkan dalam hal-hal positif, dalam beramal soleh, dalam melakukan kebaikan. Sabiku, bersegeralah, berlomba-lombalah. Maka ini fitrah, ya, ajulah. Dan ada satu kisah yang saya menarik, kisah ini salah satu pelajarannya dalam sifat ajulnya manusia, tentang Abu Dahdah. Mungkin di antara antum sudah pernah membaca kisah Abu Dahdah. Abu Dahdah itu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, dan ketika itu Rasulullah punya sahabat, bukan Abu Dahdah, yang bertetangga dengan orang munafik. Orang munafik itu punya kurmanya di tanah perbatasan dengan orang beriman itu, lalu buahnya jatuh ke halaman milik orang beriman. Begitu jatuh maka kurmanya diambil oleh anaknya orang beriman itu, lalu dimakan. Karena orang beriman gak enak dengan tetangganya yang munafik itu, sama-sama muslim tapi munafik yang satunya. Maka dia temui tetangganya dan mengatakan, biarkan aku minta izin penghalalan anakku makan kurmamu yang jatuh, ya, makan kurmamu yang jatuh. Karena makan kurma yang jatuh nggak apa-apa, Pak, bukan mencuri, ya. Karena Abdullah bin Busr, anak kecil yang lemparin kurma milik sahabat Ansar, kurma dilemparin gitu, kemudian sahabat Ansar itu mendapati anak itu melempari kurmanya, kan dipegang, ditangkap, dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah, ini anak yang suka nyuri kurmaku gitu. Maka Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Busr, untuk apa kamu ngambil kurma, ngelempari kurma itu? Abdullah bin Busr mengatakan, untuk aku makan. Maka Rasulullah mengatakan, kalau untuk kamu makan, makanlah yang jatuh-jatuh itu, jangan kamu lempar yang masih di pohon. Jadi kalau maling mangga itu kalau masih di pohon dilempar itu maling, Pak. Tapi kalau jatuh kemudian dipungut, ya nggak apa-apa itu. Karena Abdullah bin Busr diperintahkan oleh Nabi untuk ngambil yang jatuh, Pak, ya, untuk ngambil yang jatuh, tidak ngelempari yang ada di pohon. Tapi hari ini maling mangga udah nggak ada. Kalau zaman saya kecil dulu, sore hari ngelihat, wah ini nih kayaknya malam hari sudah kuning ini, gitu contohnya, namanya anak kampung kan itu ya. Dan pura-pura jalan pakai sarung. Nah, sarung itu pokoknya senjata andalan dalam segala hal. Peta umpet bawa sarung, tidur di masjid bawa sarung, ya, andalannya begitu. Itu emang anak kampung. Jadi ini sahabat orang beriman tuh minta penghalalan dari tetangganya, tapi tetangganya yang munafik bilang, ndak akan aku halalkan. Hal itu memberatkan orang beriman tadi itu, lalu menemui Rasulullah dan mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tetanggaku ini begini. Maka Rasulullah SAW memanggil orang munafik tadi itu, Pak. Karena zahirnya Islam, maka Nabi tawarkan, bagaimana kalau aku mengganti satu pohon kurmamu itu biar bisa dimakan oleh tetanggamu juga, aku ganti dengan 1000 kurma di surga, 1000 pohon kurma di surga. Nah, kira-kira orang ini mau atau enggak, Pak? Karena ajul, orang kan pengennya instan, kan gitu. Dan ini orang munafik, Pak, orang munafik. Maka orang itu mengatakan, enggak, ya, tidak akan aku ganti dengan kurma di surga. Antum bisa bayangkan, ya? Karena ajulnya orang ini belum terprogram oleh Al-Quran itu, begitu itu, Pak. Akhirnya berita ini didengar oleh Abu Dahdah. Abu Dahdah langsung menemui orang munafik ini dan mengatakan, bagaimana kalau satu pohon kurmamu aku ganti dengan 80 pohon kurmaku di salah satu kebun terbaik di kota Madinah.
Mau atau enggak? Pasti mau, karena di depan mata. Itu ajul tuh begitu tuh Pak. Ajul tuh begitu. Akhirnya apa? Diganti. Setelah itu dilihat, orang munafik setuju. Begitu setuju, Abu Dahdah langsung menemui istri dan anaknya yang sedang santai-santai di dalam kebun kurma itu Pak. Kemudian bilang kepada istri dan anaknya, wahai istriku, wahai anakku, keluarlah, kurma ini bukan milik kita karena sudah aku tukar dengan 1000 kurma di surga. Lah kalau sudah punya 1000 tanaman kurma di surga, berarti yang punya juga akan masuk surga, kan begitu ya? Karena tidak mungkin punya tanaman di surga yang punya di neraka, itu nggak mungkin Pak. Kalau ini cerdasnya sahabat tuh begitu itu. Kalau punya tanaman di sono, pasti otomatis yang punya juga akan masuk sono. Kayak Bilal tuh, terompahnya sudah ada di surga, mustahil Bilalnya nggak masuk surga, kan begitu. Gitu. Akhirnya berita ini didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW komentar, Rabbi halbai abadahdah, Rabbi halbai abadahdah. Ya, sangat beruntung perniagaan kamu, jual beli kamu wahai Abu Dahdah, dan seterusnya. Jadi saya coba menyampaikan ini, kalau orang belum diprogram oleh Quran pengennya pragmatis kayak tadi itu Pak. Semua hal pengennya pragmatis, pengennya buru-buru. Dalam pendidikan pengennya juga buru-buru. Ya, dalam urusan perbaikan juga pengennya buru-buru. Dan datanglah Al-Quran memprogram, sehingga buru-buru itu bukan dalam mengerjakan tugas, tapi buru-buru itu dalam menyegerakan untuk bertugas. Karena beda ya, buru-buru sholat dengan menyegerakan sholat itu beda Pak. Kalau buru-buru sholat itu berarti ketika kita sholat buru-buru ya, itu ajul di situ itu. Tapi bisa diolah dengan baik sehingga buru-burunya diubah menjadi menyegerakan. Gitu ya. Begitu datang waktu sholat langsung azan dimulai. Kan begitu. Langsung menyegerakan sholat. Itu namanya menyegerakan. Ada unsur ajulnya tapi pada tempatnya, dan itu baik. Berbuat salah, ajul yang baik dia akan mendorong untuk segera tobat. Nah itu ajul juga Pak, tapi di tempat yang pas. Nah Quran tidak menghilangkan fitrah ini, tidak hilang, ini tetap ada. Kenapa? Karena dengan fitrah ini ketika diarahkan pada nilai-nilai yang positif, nilai-nilai agama, akan melahirkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat baik tadi itu. Allah juga berfirman, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Karena manusia lemah, maka harus dibuatkan program. Ya, lemahnya manusia nanti Allah gambarkan dalam ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a illal musallun. Manusia itu suka berkeluh kesah. Dapat keburukan dia berkeluh, dapat kebaikan dia ingkar. Kan begitu ya? Kecuali orang yang sholat. Kenapa? Karena lemah Pak, manusia itu lemah. Ya, dapat satu ujian maka menjadi tidak nampak semua kenikmatan yang ada. Padahal kenikmatan yang masih ada itu jauh lebih banyak dari satu ujian yang sedang dia alami itu. Kenapa? Karena lemah manusia itu. Nah biar kuat bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala harus memprogram manusia itu, sehingga ketika mendapatkan ujian keluar kalimat-kalimat syukur dari lisannya. Ketika mendapatkan kenikmatan juga keluar kalimat-kalimat syukur dari lisannya. Gitu ya. Maka saudara sekalian, mitra muslim dimanapun berada, jadi manusia itu fitrahnya seperti yang tadi saya sampaikan. Maka kalau tidak diprogram, maka dia akan tumbuh seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, emang kalau manusia tidak diprogram dengan Al-Quran bagaimana? Kalau manusia tidak diprogram dengan Al-Quran itu bagaimana? Perlu kita mengetahui Pak, bahwa dalam penciptaan manusia itu ada satu unsur, ya, namanya adalah unsur ilahiyah yang ada dalam diri kita. Unsur ketuhanan Pak, yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam diri manusia.
Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil unsur tanah dari manusia yang akan Allah ciptakan. Ya. Unsur tanah dulu, Pak, belum ada unsur ketuhanannya. Makanya nanti malaikat turun ke bumi. Ya, ingin mengambil tanah di bumi. Ingin mengambil tanah di bumi, Pak. Kemudian bumi nggak mau. Riwayatnya kan begitu. Bumi tidak mau. Kenapa? Karena aku khawatir ini nanti kalau jadi makhluk baru itu diazab oleh Allah di neraka. Padahal dia itu dariku, dari tanah gitu. Maka Allah mengutus malaikat yang kedua mau ngambil tanah, buminya tidak mau. Dan sebanyak itu malaikat Allah utus untuk ambil tanah, nggak ada, bumi nggak mau diambil. Sampai akhirnya yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel untuk mengambil tanah, Pak. Dan ketika bumi ingin menolak, maka malaikat Israel mengatakan, ya, bahwa kalau kamu taat kepada Allah, maka aku ngambil tanah ini juga karena aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan oleh Allah. Akhirnya diambil tanah itu, lalu Allah menciptakan Nabi Adam dari situ itu. Begitu sudah selesai desain Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau aku sudah selesai menyempurnakan desain penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan aku sudah meniupkan ruhku padanya. Lah ruh yang ditiupkan inilah unsur ilahiyahnya, Pak. Ya, tapi bukan Tuhan. Hanya unsurnya saja. Unsurnya saja. Nah, karena dalam diri manusia itu ada unsur ilahiyah itu. Nah, maka kalau manusia itu dikirim ke bumi, kemudian tidak dibuatkan program, maka unsur ilahiyahnya ini yang didominasi oleh unsur tanahnya dan akan mendorongnya untuk menjadi Tuhan-Tuhan di bumi. Itu, Pak, bahaya, Pak. Baru bisa menemukan sesuatu saja sudah merasa paling hebat, yang lain tidak, gitu. Itu begitu tuh, Pak. Baru membuat satu punya karya, bangun apa gitu saja sudah merasa paling hebat dibanding semuanya, gitu contohnya. Dan seterusnya. Jadi ada unsur-unsur itu, Pak, unsur-unsur ketuhanan itu yang kalau tidak diluruskan, tidak difahamkan dengan pemahaman yang baik, akan mendorong manusia itu untuk mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Dan itu sudah terjadi. Simbolnya adalah Fir'aun itu. Alaihissalimul kumisra. Loh, bukankah yang punya Mesirnya aku, kan begitu katanya. Wahadil anharu tajri min tahti. Loh, ini sungai-sungai juga mengalir di bawahku. Kan itu ya. Jadi kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian mengatakan aku melihat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Itu kan kalimat-kalimat Fir'aun itu. Dan mendeklarasikan kan seperti itu. Begitu juga dengan Namrud. Karena punya kekuasaan. Ya, akhirnya apa? Mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu Ibrahim bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kan gitu. Makanya Nabi Ibrahim mikir, wah ini yang di depan saya ini walaupun dia raja tapi dia goblok ini. Nggak pinter. Karena apa? Memberikan kehidupan tuh bukan kok membebaskan orang yang bersalah begitu tuh bukan. Bukan kok membunuh itu bukan. Karena aku menghidupkan dan mematikan tuh ada orang sudah dihukum mau dieksekusi kemudian dilepaskan kan gitu. Itu katanya memberikan kehidupan gitu. Mematikan tuh ada orang sudah diputuskan untuk bebas, tiba-tiba dipanggil kemudian dibunuh gitu. Makanya begitu Namrud mengatakan aku bisa menghidupkan dan mematikan, ngasih sampelnya seperti yang tadi saya sampaikan itu, Ibrahim mengatakan ini orang bodoh ini, nggak tahu makna memberi kehidupan dan mematikan itu kayak apa. Mematikan itu beda dengan membunuh gitu. Kalau Allah itu mematikan kan gitu, dan artinya adalah membunuh, makanya kayak Namrud tadi itu, Pak, kan ngeri juga punya Tuhan kayak seperti itu. Makanya ini orang nggak paham. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ngobrol dengan Namrud itu, udahlah ya, kalau ngobrol sama orang seperti ini nggak perlu pakai mikir-mikir yang berat-berat, gitu ya.
Jadi kalau ngobrol dengan orang yang kelihatannya pintar tapi sebenarnya nggak paham, itu nggak perlu mikir berat-berat, Pak. Kasih ada data-data yang sederhana. Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari barat, dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat, bisa enggak? Gitu, Pak. Nggak usah mikir berat-berat. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga sama. Ya. Sehingga kadang baru bisa melakukan sesuatu yang kecil, kita sudah merasa muncul ujub dalam hati kita. Ya. Dan nanti ujub itu yang menghalangi kenikmatan kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ujub ibadah kepada Allah itu nggak nikmat. Orang yang sombong menempelkan dahi di tempat sujud itu tidak merasakan kenikmatan, Pak. Kenapa? Karena merasa. Ya. Dan bukankah sombong itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Kan begitu. Ya, jadi bahaya, Pak. Bahaya manusia ini kalau tidak diprogram. Kan begitu. Muncul pertanyaan ketiga, lah terus siapa yang memprogram manusia? Secara logika kita sudah paham, yang membuat program itu adalah yang membuat apa yang akan diprogram. Kalau pabrik kendaraan tertentu, maka yang membuat buku panduannya adalah pabrik itu, nggak mungkin pabrik yang lain. Kan begitu ya. Contohnya saya sebut merek, ada pabrik BMW, tapi yang membuat manual booknya Toyota. Nyambung atau tidak? Tidak nyambung. Loh kan fungsinya mesin juga sama toh, cara nyopir itu kan juga sama toh, tapi beda, panel-panelnya juga beda, kan begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ini secara nalar saja, kalau yang membuat mobil itu BMW, berarti yang mengeluarkan manual booknya juga pabrik itu. Toyota ya Toyota, yang lainnya juga yang lainnya itu. Nah, kita itu yang nyiptain kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang paling pas untuk membuatkan program kita itu adalah yang menciptakan kita. Ya, karena nanti kalau program itu adalah program buatan manusia, kadang hanya baik di satu sistem, di satu hal, tapi timpang di hal yang lain. Hanya fokus saja memperhatikan tentang kebaikan lahiriah, tapi rapuh di kebaikan batiniahnya, gitu contohnya. Karena apa? Karena tidak komprehensif. Yang latif, yang maha lembut, artinya tahu sekecil apapun yang maslahat bagi kita. Wa khabir, dan yang maha tahu apapun yang besar maslahatnya bagi kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah membuat sebuah syariat, maka semua dimensi-dimensi kemaslahatan itu ada dalam satu syariat itu. Kan gitu. Kalau kita kadang mengeluarkan kebijakan gitu ya, kamu nggak boleh begini gitu, tapi kalimat kita ini memang baik di satu sisi, tapi tidak baik di sisi-sisi yang lain. Selalu ada ketimpangan. Maka yang berhak untuk membuat program kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Al-Quran memprogram hidup ini sebenarnya adalah sebuah judul buku ini yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid Al-Ghaili, dan di muqaddimah beliau panjang lebar sekali menjelaskan tentang motivasi awal beliau, ya, apa yang menggerakkan beliau untuk menulis tema ini, kemudian metode yang beliau pakai seperti apa, manhaj dalam mengurai ayat-ayat Al-Quran yang beliau pakai seperti apa gitu, sampai kemudian hadirlah buku bagaimana Al-Quran memprogram hidup itu. Ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mitra muslim dimanapun berada, bagaimana Al-Quran memprogram hidup itu berawal dari sebuah paradigma kita sebagai seorang muslim yang benar tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan panduan untuk semua umat manusia, tidak hanya orang Islam saja, Pak.
Tapi semua umat manusia itu mukhatabun bil Quran, itu dipanggil dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat Iqra, maka yang dipanggil oleh Quran di situ adalah Nabi Muhammad. Tapi masuk dalam panggilan itu adalah semua umat manusia. Karena Al-Quran itu Allah turunkan untuk manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga manggil manusia, ya ayyuhan nasu'budu. Itu manusia yang dipanggil di situ tidak hanya orang beriman saja, tapi juga orang yang belum mengikrarkan bahwa Allah itu Tuhan, Islam agama, dan Nabi Muhammad itu utusan, dipanggil oleh Allah dengan ayat itu. Allah berfirman surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas, hei manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat kesembuhan untuk apa-apa yang ada di dalam dada kalian, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan telah datang kepada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Kalau kita belajar ilmu Quran, Pak, maka pada ayat ini ada namanya al-udul atau al-iltifat. Iltifat itu pengalian. Pengalian itu dari awalnya manggil siapa, kemudian pindah ke manggil siapa, gitu contohnya. Contohnya gini. Contohnya surat Al-Fatihah itu yang paling mudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sampai ayat 4 itu kan Dia Allah dengan menyebut namanya Allah. Dia Allah yang Rahman yang Rahim. Dia Allah yang merajai hari pembalasan, dan seterusnya kan dia. Begitu sampai ayat 5, komunikasi kita dengan Allah tidak lagi dia, tapi menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi dari dia menuju ke kamu. Itu namanya udul. Itu namanya iltifat, ya, peralihan. Dan itu ada ilmunya, Pak. Dan itu ada apa? Itu ada pelajaran semantiknya itu. Apa hikmahnya di balik iltifat itu, gitu contohnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali Allah manggil manusia. Manusia datang kepadamu apa? Datang kepadamu nasihat dan obat kesembuhan. Kalau kamu ikuti nasihat ini, maka kamu akan sembuh. Kalau kamu akan sembuh, maka kamu akan beriman. Kalau kamu beriman, maka Quran ini akan menjadi petunjuk dan kasih sayang, rahmat bagi kamu. Kan begitu. Makanya asy-syifa bil Quran. Penyembuhan dengan Al-Quran itu bukan hanya dilakukan kepada orang Islam saja. Quran itu berefek kesembuhan, Pak. Bahkan juga boleh dilakukan kepada orang non-muslim. Membacakan ayat Al-Quran untuk kesembuhan mereka itu. Dalilnya apa? Dalilnya sahabat yang pulang dari perjalanan melewati sebuah kabilah, dan kabilah itu semua laki-lakinya pada keluar, ya, untuk berburu atau untuk urusan yang lain, dan pimpinan kabilah itu sedang sakit dan tidak ada yang bisa mengobati pimpinan kabilah itu. Kemudian ketika para sahabat lewat, maka orang yang ada di kampung itu mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membacakan jambi-jambi? Kenapa disebut jambi-jambi? Karena mereka belum beriman, mereka masih musyrik gitu. Maka datanglah sahabat membacakan surat Al-Fatihah itu, Pak, ya, dan ternyata sembuh setelah sakit disengat kalajengking itu. Ternyata sembuh, Pak, dan dia tidak beriman, bukan orang Islam, kan gitu. Setelah itu dapat hadiah kambing. Sahabat yang lain rame, kamu tadi bacain apa? Enggak, bacain Al-Fatihah aja kok. Loh, Nabi nggak pernah mengajarkan begitu loh. Kamu ini bikin sesuatu yang baru. Nanti sampai Madinah tak laporkan Rasulullah SAW, kan begitu, Pak? Sampai Madinah dilaporkan Nabi itu, Rasulullah, tadi kami begini.
ini loh sahabat kita ini bacain surat Al-Fatihah kepada orang pimpinan kabilah itu dan seterusnya. Maka Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Amma tadri annaha ruqyah. Loh, kamu nggak ngerti ya kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah, obat. Dan ternyata berefek juga kepada orang non muslim itu, Pak. Kan gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan, Pak. Allah panggil manusia, "Hei manusia. Hei manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan kesembuhan untuk apa yang ada di dalam dadamu, dan sebesar-besar penyakit yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita adalah penyakit kekufuran, penyakit kesyirikan. Itu penyakit paling besar dalam hati kita, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Obatnya apa? Obatnya Al-Qur'an, Pak. Ya, obatnya Al-Qur'an. Orang kufur, orang syirik, musyrik, itu obatnya Quran. Bukan kok dibacain Quran, bukan. Ya, bukan kok dibacain Quran, bukan. Tapi gini. Tapi minta untuk membaca Al-Qur'an, merenungi ayat-ayatnya, memahami, dan dia tanggalkanlah. Ibarat dia meyakini dia beragama sesuatu, udahlah. Dia sebagai seorang manusia, bukan beragama A, bukan beragama B, suruh mengkaji Al-Qur'an dengan benar, bahwa dia mengkaji Al-Qur'an karena dia manusia, bukan karena dia agama A, agama B, agama C. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau alur berpikir orang itu benar, ya, alur berpikir orang itu benar, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu di dalam pembahasan ilmu Quran itu ada pembahasan namanya al-jidal. Jidal itu artinya adalah debat, Pak, atau dialog. Dan Quran itu sangat mengedepankan dialog-dialog al-jidal al-iqna'i, dialog-dialog persuasif. Jadi kalau Quran ngobrol dengan orang kafir itu tidak kok didoktrin kamu salah, Allah itu maha satu, enggak. Tapi kalau ngobrol dengan orang kafir, itu orang-orang kafir diajak dialognya dialog persuasif, yang membuat nalar mereka terbuka, kemudian berpikir, oh iya, yang disampaikan itu yang benar. Itu khasnya Quran begitu itu, Pak. Ketika orang-orang musyrik di Mekah ngotot pengen menyembah berhala, sama Quran diajak mikir, loh, berhala itu loh bisa ngasih kamu manfaat atau tidak, ngasih kamu madorot atau tidak. Loh, berhala itu loh mestinya ngasih rizki sama kamu, lah kok kamu tiap kali berkorban untuk berhala kamu. Loh, berhala kamu itu loh, kira-kira kalau sesajen yang kamu taruh di depannya itu dimakan oleh lalat itu kan makannya sedikit, Pak, diambil sedikit oleh lalat, kira-kira berhalamu itu bisa mengambil kembali enggak makanan yang kamu suguhkan kepadanya dari lalat? Kan enggak bisa. Lah ketika diajak mikir sampai kepada keputusan, kira-kira yang enggak bisa begitu, ngelawan lalat saja enggak bisa, itu layak jadi Tuhan atau tidak? Akhirnya kan begitu, Pak. Quran tuh mengajak orang-orang yang tidak beriman itu untuk berpikir. Ya. Ini kalau dalam ilmu Quran pembahasan tentang al-jidal, tentang dialog, dan Quran selalu mengedepankan dialog-dialog persuasif. Doktrin dalam Quran itu kebanyakan untuk orang yang sudah beriman, Pak. Kalau orang beriman karena sudah beriman, didoktrin enak saja. Hei orang beriman, aku sudah membeli hartamu dan jiwamu dengan surga. Nah, gitu contoh, tapi syaratnya kamu harus begini. Oh, mudah aja. Kenapa? Sudah beriman. Kalau belum beriman diajak untuk berpikir dulu, Pak. Kan gitu. Jadi sampai batas nasihat dan sampai batas kesembuhan itu masih berfungsi untuk orang yang tidak beriman. Semua manusia, Pak, diprogram pakai itu. Begitu sudah disembuhkan penyakit paling bahaya dalam dirinya, yaitu kekafiran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian orang itu beriman. Kalau sudah beriman, maka Quran akan berperan dalam hidupnya sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Nah, itu ya. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana mayyitan fa ahyainah." Apakah orang yang mati
lalu kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuron yamshi bihi finnas, lalu kami buat untuk orang itu cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fid dzulumati laisa bi kharijin minha. Itu seperti orang yang ada dalam kegelapan yang enggak bisa keluar dari kegelapan itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa orang yang mati lalu Allah hidupkan itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya baginya. Cahaya yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Yamshi finnas, kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama kondisi Hamzah kalau dia belum diprogram dengan Al-Qur'an? Ada dalam kegelapan, ada dalam kezaliman, ada dalam kesesatan. Pasti beda. Antum bisa bayangkan bahwa Hamzah itu ketika Quran turunkan hidup. Tapi karena dia belum Islam, maka Allah menggambarkan dia ini seperti orang mati. Kan gitu ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, Allah berikan cahaya Quran kepadanya, maka dia digambarkan oleh Quran seperti orang yang hidup. Kan tuh. Maka ini menarik, Pak. Ini menarik. Dan saya yakin waktu tidak cukup untuk membahas sampai detail surat per surat sebagai sebuah program, tapi nanti akan saya kasih gambaran secara besar, ya, garis besarnya seperti apa sih sebenarnya program-program Al-Quran yang dimaksud untuk memperbaiki manusia itu. Kalau hasil dari program itu bagaimana Al-Quran memprogram hidup, maka ya kita tinggal melihat sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha, dalam hadis yang sangat panjang, kemudian di tengah-tengah hadis itu Rasulullah bersabda, wa innallaha liyanzuru ila ahlil ard arabihim wa ajamihim famaqatahum jami'an illa baqaya min ahlil kitab. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebelum mengutus Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, Allah itu melihat ke bumi, Pak. Yang Arab dan non Arab semua dilihat. Famaqatahum jami'a, dan semua dimurkai oleh Allah. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir orang dari ahli kitab. Ya, sampai Allah nanti turunkan Al-Quran, turun utus Nabi membawa Al-Quran. Begitu Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, kepada umat manusia hari itu yang bisa beliau jangkau, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Allah ridho kepada orang yang membaiatmu Muhammad di bawah pohon. Dulu sebelum Allah menurunkan Al-Quran, Allah murka melihat penduduk bumi. Setelah Allah menurunkan Al-Quran, Nabi gunakan untuk memprogram sahabat. Hadirlah 1.300 sahabat yang ikut Nabi dalam perjalanan ke Hudaybiyah. Pengen haji itu sebenarnya, tapi dihalang-halangi sampai Hudaybiyah. Kemudian berhenti di Hudaybiyah, kemudian keluar perjanjian Hudaybiyah. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, diisukan kalau Utsman bin Affan meninggal dunia, dibunuh oleh orang-orang musyrik, kan gitu. Akhirnya mereka membaiat Nabi untuk menebus darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lah ketika mereka membaiat itulah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ridho terhadap mereka yang membaiatmu di bawah pohon. Kita bisa bayangkan, sebelum Quran turun, Allah melihat bumi dan Allah murka kepada manusia. Setelah Allah menurunkan Quran, Allah ridho melihat manusia. Kita bisa bandingkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum Islam dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Islam. Sebelum Islam, Umar bin Khattab itu dari Bani Adi, walaupun keluarganya adalah keluarga Sifarah, keluarga duta besar, kan gitu. Tapi Bani Adi itu bukan Quraisy kelas tinggi seperti Bani Hashim dan Bani Makhzum atau Bani Abdus Syams. Karena mereka walaupun sama-sama Quraisy, tapi mereka bertingkat-tingkat kedudukannya. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, kenal Quran, ya, diprogram oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Rasulullah meninggal dunia, Al-Quran berhenti turun, maka jadilah Umar sebagaimana kalimat Nabi,
lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelah aku maka dia adalah Umar. Makanya dia jadi khalifah. Yang dipimpin bukan hanya Bani Adi, tapi yang dipimpin Bani Hashim juga, Bani Makhzum juga. Yang dulu ketika jahiliyah posisinya ada di atas keluarganya. Jadi ada lompatan yang sangat tinggi sekali Pak yang dilakukan oleh Quran, mengubah manusia, mentransisi manusia dari kondisi apa sebelum disentuh Quran menjadi kondisi apa setelah diprogram dengan Quran. Yang paling kelihatan siapa? Bilal bin Rabah. Kayak apa Bilal sebelum disentuh Quran Pak? Budak diperjualbelikan kan gitu ya. Kemudian dianggap setengah manusia karena dia diperjualbelikan itu kan itu. Tapi setelah kenal dengan Islam ya, setelah belajar Quran, jadilah Bilal sebagaimana kita mengetahui ya, Bilal yang melewati malam-malamnya sepeninggal Rasulullah SAW dengan bermimpi melihat Rasulullah SAW, menjadi Bilal yang bahkan terompahnya dilihat oleh Rasulullah SAW di surga. Ini satu lompatan yang luar biasa, hasil dari program Al-Quranul Karim ya. Nanti ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu dari Bani Tamim. Tamim itu masih, kalau kelasnya masih di bawah, sama-sama Quraisy tapi masih di bawah Bani Hashim, masih di bawah Bani Makhzum. Bani Makhzum itu keluarganya Abu Jahal Pak ya, masih di bawah Bani Abdul Syams. Abdul Syams itu adalah keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Tapi begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, maka sahabat kemudian membayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Dan di tangan beliau Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keberkahan untuk perjuangan umat Islam pada hari itu. Itu orang yang dulunya seperti apa, setelah interaksi dengan Quran seperti apa. Nanti ada orang yang memang dari awal sudah baik kayak Utsman bin Affan. Orangnya baik kayak Abu Bakar tuh orangnya juga sudah baik Pak dari awal. Tapi bedanya kalau Utsman nasabnya juga tinggi Pak. Utsman nasabnya juga tinggi, Abdul Syams. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu orangnya baik, nasabnya juga tinggi. Bani Hashim. Tapi ya, begitu diprogram oleh Al-Quran, keindahan itu makin nampak, makin luar biasa, makin gemilau. Nah, yang nggak mau ikut programnya Quran, walaupun nasabnya tinggi, kayak siapa? Kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Akan tetapi sanad Zabaniyah, akan aku panggil malaikat Zabaniyah untuk menghukum Abu Jahal itu. Bani Hashim, Abu Lahab tidak mau diprogram oleh Al-Quran ya, tidak mau diprogram oleh Al-Quran, maka jadilah ia di neraka bersama dengan istrinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Masad itu. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mitra muslim di manapun berada, ini sebagai mukaddimah di awal ya, sebagai mukaddimah di awal tentang bagaimana Al-Quran memprogram hidup. Dan kita belum masuk ke surat demi surat karena metode yang digunakan oleh penulis untuk menguraikan bagaimana Al-Quran memprogram hidup itu adalah metode tematik Pak. Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir, maka tafsir dari dulu hingga hari ini itu ada 3 model penyampaian. Yang pertama tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu sebagaimana tafsir-tafsir yang sudah biasa kita baca itu Pak. Ibnu Katsir ya, Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Al-Qurtubi dan seterusnya, At-Tabari dan seterusnya, itu tahlili itu. Jadi dibahas dari surat Al-Fatihah sampai Anas, tahlili, diurai gitu, ayat per ayat, kata per kata. Nanti ada juga tafsir ijmali, tafsir yang penjelasannya itu global, tidak ayat, tidak kata per kata, kadang satu ayat ini maknanya begini. Nah, kita sering mendapati itu dalam
seperti tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tafsir-tafsir yang ringkas-ringkas itu Pak, ya, atau tafsir yang hampir mendekati itu seperti tafsir Jalalain, menyampaikan ayat secara utuh, secara global gitu saja. Nah, ini Dr. Abdul Majid Al-Ghaili ini mengkaji Al-Quran secara tematik. Secara tematik. Jadi ada tafsir rinci, ada tafsir yang global, penjelasannya itu general, nanti ada tafsir tematik. Dan beliau mengkaji Qur'annya, mengkaji Al-Quran itu berdasarkan urutan turunnya. Jadi surat apa yang pertama kali turun, setelah itu surat apa, setelah itu surat apa, karena urutan inilah yang dulu mentransisi masyarakat dari jahiliyah sampai Rasulullah wafat. Taraktukum alal baydha, Nabi tinggalkan dalam keadaan terang benderang, lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik, malamnya saja terang kayak siang, karena panduan Al-Quran Pak. Nah ini dikaji secara tematik dan metodenya dengan mengurutkan surat-surat Al-Quran berdasarkan urutan turunnya Pak, ya, berdasarkan urutan turunnya. Dan memang tidak banyak tafsir, ya, tidak banyak tafsir yang membahas tentang Al-Quran berdasarkan urutan turun, ya. Di antaranya ada At-Tafsir Al-Hadith yang ditulis oleh Dr. Izzat Ad-Daruzah. Itu tafsir tapi berdasarkan urutan turun Pak. Nanti ada juga kitab tafsir namanya Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, yang menulis adalah Syekh Abdurrahman Habannakah Al-Maidani. Itu juga berdasarkan urutan turun tuh. Dan yang ketiga adalah kitab Kaifa Yubarmijul Quran Al-Hayat ini. Bagaimana Quran memprogram hidup, itu juga mengurai Al-Quran secara tematik berdasarkan urutan turun. Kenapa? Karena penulis ini meyakini Pak, meyakini bahwa ada wihdah, ya, ada wihdah al-maqsadiyah at-tasalsuliyah, ada kesatuan tujuan yang kronologis dari surat-surat yang turun di dalam Al-Quran, dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran berdasarkan urutan turunnya. Jadi kesatuan tujuan itu begini Pak. Surat Al-Falaq itu kan ayat 1 sampai ayat 5, itu kan yang turun pertama kali kepada Nabi ketika tahanus di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Nanti ayat 6 dan ayat 7 itu berbicara tentang manusia yang melampaui batas. Ayat 8 sampai ayat 14, ayat 8 sampai ayat 13 itu berbicara tentang Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Itu bicara tentang Abu Jahal yang apa? Yang berazam kepada teman-temannya ingin menginjak tengkuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bersujud. Tapi ketika datang, maka Jibril hadir di sana untuk memberikan pertolongan kepada Nabi, sampai akhirnya Abu Jahal lari terbirit-birit Pak, dan ketakutan, ya. Maka Rasulullah mengatakan, andai dia tadi tetap nekat menginjak tengkukku, maka Jibril akan mencabik-cabiknya dan semua orang bisa melihat. Jadi ayat 8 sampai ayat 13 bicara tentang Abu Jahal tuh. Nanti ayat 14 sampai ayat 19, ayat 14 sampai ayat 18 itu berbicara tentang ancaman yang akan Allah berikan kepada Abu Jahal. Ayat 18 dan 20, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, bicara tentang perintah untuk sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan beda-beda Pak. 1 sampai 5 bicara tentang Iqra,
6-7 bicara tentang manusia yang melampaui batas. Ya, 8 sampai 13 bicara tentang Abu Jahal yang ingin menginjak tengkuk Rasulullah. Ayat 14 sampai 18 bicara tentang ancaman Allah kepada Abu Jahal kalau dia sampai menginjak tengkuk Rasulullah. Baru ayat 19 perintah untuk sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Dr. Abdul Majid Al-Ghaili mengatakan bahwa walaupun ini temanya berbeda-beda, tapi ada kesatuan tujuan dalam satu ayat ini gitu. Ada kesatuan tujuan dalam satu ayat ini, dan kesatuan tujuan itulah jadi ayat 1 sampai 5, 6 dan sampai 7, 8 sampai 13, 14 sampai 18 dan ayat 19, walaupun pembahasan beda-beda tapi ada wahdah maqsadiyah. Ada satu tujuan yang sama yang ingin diungkapkan oleh surat itu. Dan tidak hanya itu, kalau satu surat pembahasannya beda-beda, kayak nanti kalau kita baca surat Al-Baqarah itu kan panjang sekali Pak ya, ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, ayat 6 dan ayat 7 bicara tentang orang-orang kafir, innalladzina kafaru sawaun alaihim, ayat 8 sampai ayat 20 bicara tentang orang munafik kan gitu ya. Nanti ayat 21 perintah untuk ibadah, ayat 22 alasan kenapa ada perintah ibadah, ayat 23 24 tantangan kepada orang-orang musyrik untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran kalau mereka mampu. Itu kan pembahasannya beda-beda, tapi Al-Baqarah itu walaupun di dalamnya banyak pembahasan beda-beda, ada satu tema besar yang dibahas dengan pembahasan yang berbeda-beda tadi itu. Ya, ada satu pelajaran besar, ada satu nilai besar yang disampaikan oleh Quran dalam surat Al-Baqarah dengan pembahasan yang beda-beda itu. Itu namanya kesatuan tujuan dalam sebuah surat. Dan ternyata kesatuan tujuan dalam sebuah surat itu, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ya, ternyata kesatuan surat itu juga memiliki kesatuan Quran. Kesatuan surat, kesatuan Quran gimana artinya? Kalau satu surat dengan tema yang berbeda-beda itu memiliki tujuan surat yang sama, satu tujuan surat yang sama, walaupun tema di dalam surat itu berbeda-beda, dan antara satu surat dengan surat setelahnya itu juga memiliki kronologi tujuan, gitu Pak. Jadi kalau surat Al-Alaq, setelah surat Al-Alaq surat apa, setelah surat itu surat apa, maka tujuan di surat Al-Alaq itu punya hubungan dengan tujuan surat yang turun setelah Al-Alaq, yaitu Al-Qalam. Tujuan yang ada dalam surat Al-Qalam nanti ada apa? Nanti memiliki hubungan dengan yang turun setelah surat Al-Qalam, yaitu surat Muzammil. Tujuan di surat itu nanti ada kesesuaian tujuan dengan surat yang turun setelahnya, yaitu surat Mudaththir. Di surat Mudaththir ada kesesuaian dengan surat setelahnya, yaitu Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada kesesuaian dengan setelahnya, yaitu surat Al-Masad. Surat Al-Masad ada kesesuaian dengan setelahnya, yaitu surat At-Takwir. Sampai nanti surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi begitu itu. Jadi membahasnya berdasarkan urutan turunnya. Nah, di Al-Alaq itu sampai jam berapa Ustaz? Ini mau kita lanjutkan atau gimana jamaah? Mau salat dulu, salat insyaallah. Atau tanya jawab Ustaz? Boleh. Baik.